Dalam rekaman CCTV terlihat para satpam yang sedang bertugas di sebuah apartemen di Jakarta Barat langsung diamankan sejumlah polisi yang datang ke lokasi. Ketujuh satpam tersebut mencoba melawan dengan meminta surat penangkapan, namun polisi tetap berhasil mengamankannya. Diduga mereka melakukan aksi premanisme di kawasan tersebut. Tak puas akan penangkapan, satpam melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun putusan hakim menolak gugatan tersebut. Penangkapan itu sendiri sangat melukai hati masyarakat dan hakim tidak memberikan keadilan terhadap para pencari keadilan, para satpam yang sedang bertugas yang ditangkap secara sewenang-wenang. Diketahui aksi penangkapan oleh anggota Polda Metro Jaya terjadi 21 Mei lalu dan viral di media sosial. Penangkapan satpam yang sedang berdinas tersebut hebohkan warga sekitar karena dilakukan saat siang hari. Dari Jakarta, Dan Helmius Sayang-Batih, iNews melaporkan. Kompolnas mengecek kondisi kamar korban, mulai dari plafon, saluran air, kasur, hingga posisi kunci yang diperagakan langsung oleh penjaga kos. Kompolnas juga mengonfirmasi bahwa seluruh CCTV berfungsi dan rekaman telah diambil polisi sesuai prosedur tanpa ada yang hilang. Hasil sementara, slot kunci yang hanya bisa dibuka dari dalam ditemukan dalam kondisi terkunci saat pintu pertama kali dibuka. Saya nanya ini posisi kunci yang slot, terutama yang slot ya, yang hanya bisa dibuka dan ditutup dari dari dalam, itu posisinya terkunci. Jadi kami tadi konfirmasi langsung ke penjaganya, kan ada video juga, kami cek videonya, kami konfirmasi ke dianya, waktu dibuka posisinya terkunci. Selain itu, Kompolnas menegaskan tidak mengganti peran polisi dalam penyelidikan kasus ini. Sementara penelusuran data dan hasil visum maupun otopsi masih menunggu hasil lengkap dari pihak kepolisian dan tim medis. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan seorang wanita di kampung Cibogo, Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Sementara berniat mencari ikan, sejumlah warga menemukan mayat tanpa kepala. Puluhan warga meneriaki pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita di Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga yang emosi berusaha menerobos barisan petugas saat hendak melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan wanita yang ditemukan tewas dengan luka di bagian leher dan tangan terborgol. Ketiga pelaku yakni RRP 19 tahun, IF 21 tahun, dan AP 17 tahun melakukan 75 adegan dalam rekonstruksi pembunuhan. Para pelaku memperkosa korban di rumah pelaku, lalu membunuhnya serta membuang korban di lahan kosong. Jadi untuk rekonstruksi pada hari ini yang awalnya kita dengarkan ada 65 adegan, kemudian perkembangan di TKP, kemudian menjadi 75 adegan. Usai rekonstruksi, para pelaku pun dibawa ke dalam mobil tahanan Polda Metro Jaya. Warga yang kesal terus meneriaki para pelaku. Sebelumnya, seorang wanita ditemukan warga dalam kondisi terborgol dengan luka tusukan di bagian leher di Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk. 3 pelaku telah ditangkap, salah satunya merupakan mantan pacar korban yang mengaku sakit hati ditagih utang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ayi Marani, iNews melaporkan. Video mesum di Stadion Pakansari ramai diperbincangkan. Usai viral, konten kreator yang membuat video mengklarifikasi dan meminta maaf terkait video mesum tersebut. Sementara seorang pria diringkus polisi usai melecehkan seorang anak yang masih di bawah umur. Video mesum di Stadion Pakansari viral di media sosial. Video ini pertama kali diunggah oleh seorang konten kreator dengan akun Bemskuy.
Dalam video, sejumlah pasangan terlihat berbuat mesum di tengah gelapnya stadion. Usai videonya viral, sang pembuat dan pengunggah video akhirnya membuat klarifikasi dan meminta maaf terkait video memergoki aktivitas mesum di sekitar Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa itu ternyata sengaja diatur untuk keperluan konten Bemskui. Ia mengakui hal itu saat bertemu UPT Pakansari, Satpol PP Kabupaten Bogor dan Diskominfo Kabupaten Bogor. Pemkab Bogor mengimbau warga untuk melapor jika memang menemukan hal yang mengganggu di sekitar lingkungan Stadion Pakansari. Dalam unggahan Instagram lapor Pak Bupati, Stadion Pakansari juga kini berbeda. Banyak lampu yang menerangi jalan, jauh berbeda dengan unggahan milik Bemskui beberapa waktu lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya Allah. Warga desa Margototo, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, dihebohkan dengan peristiwa kejar-kejaran antara seorang pengendara mobil versus dua pelaku pencurian kendaraan bermotor. Pengendara mobil berhasil menabrakkan kendaraannya ke para pelaku curanmor. Namun, dua kios pedagang gorengan dan mie ayam turut hancur berantakan. Seorang pedagang sempat pingsan akibat peristiwa itu. Sayangnya hanya satu pelaku yang tertangkap karena pelaku lainnya berhasil kabur. Itu dari arah selatan itu dikejar sampai ke sini. Nah, udah kejar-kejaran sampai 2 kali. Dipepet itu sampai ke sinilah kenanya itu. Dari arah selatan itu dari belakang ditabraklah sama mobilnya itu. Terus nabraklah mereka ke sini ke arah gorengan sama ke ruko mie ayam. Selain mengamankan pelaku, polisi juga turut menyita barang bukti berupa 2 unit motor hasil curian, kunci letter T serta ponsel milik pelaku. Kini residivis kasus curanmor ini pun dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman penjara hingga 7 tahun. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Seorang pengamen ditangkap warga setelah ketahuan mencuri uang dari kotak amal sebuah masjid di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara 2 pelaku pencurian ditangkap saat hendak jual sepeda motor hasil curian. Seorang pria nyaris diamuk warga kampung Cipariuk di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bekerja sebagai pengamen ini kepergok saat membuka gembok kotak amal masjid. Modusnya, pelaku masuk masjid dan berpura-pura hendak sholat. Namun saat kondisi sepi, ia langsung beraksi. Ia berhasil membawa uang Rp50.000 dari kotak amal. Pengurus masjid yang melihat pelaku berteriak hingga warga sekitar berdatangan. Nyaris diamuk warga, pelaku akhirnya diamankan polisi yang datang ke lokasi. Namun sayang rekannya berhasil melarikan diri. Tapi warga melihat pada saat ngambil. Nah iya, sedangkan dia cuma berdua. Gitu. Nah duitnya itu dikasih ke temennya. Duit barang buktinya dikasih ke temennya. Berarti 2 orang apa gimana? 2 orang, Pak. 2 orang? Iya. Ya itu pengamen apa gimana, sekali lewat atau gimana sih, Pak? Ya sering, emang warga sini sering lihat yang ngamen, Pak. Kini kasus pencurian kotak amal ditangani oleh Unit Reskrim Polsek Parung Panjang. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, tukang bakso diserang sejumlah preman di Jalan Mandala Bypass, Kota Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya para pelaku sempat mengintimidasi korban. Sementara bentrokan terjadi saat kepala lingkungan berusaha melerai pelaku yang bentrok. Dua orang pria menyiram karyawan kios bakso yang sedang cuci piring di Jalan Mandala Bypass, Kota Medan, Sumatera Utara. Kemudian 8 orang pelaku lain datang dan menyerang korban dengan membabi buta. Ironisnya, seorang balita turut menyaksikan penganiayaan itu hingga akhirnya trauma. Belum diketahui motif penyerangan, namun korban sudah melaporkannya ke polisi. Piring itu udah beberapa hari ini diganggu lah sama preman. Motifnya apa kita nggak tahu. Itulah terjadi penyerangan. Itu sekitar ada 4 motor. Nah itu membabi buta itu melempar langsung mukulin pakai balok. Baloknya itu sebenarnya sudah masuk kategori senjata tajam karena baloknya itu dipakuin semua sama batu-batu. Nah memang sebenarnya bukan untuk merusak benda tapi memang mengancam nyawa. Nah memang untuk melakukan percobaan, saya bayangkan.
Selain melukai korban, aksi penganiayaan itu juga menyebabkan kerusakan kios pedagang. Korban berharap polisi segera menangkap para pelaku agar bisa diberi hukuman setimpal. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap Anyus melaporkan. Pemirsa, sebuah bus terbakar setelah bertabrakan dengan pengendara motor di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Sementara kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan dan menewaskan 1 orang. Sebuah tabrakan bus dan motor terjadi di Nganjuk, Jawa Timur hingga terbakar dan menewaskan 1 orang. Insiden bermula saat bus melaju kencang dari arah Jombang ke arah Nganjuk dan berpas-pasan dengan sebuah motor yang melaju terlalu ke kanan dari arah sebaliknya. Akibatnya motor tersebut masuk ke kolong bus dan pengendaranya terlempar ke sisi kiri dan tewas di tempat. Tabrakan ini pun membuat bus dan motor yang ada di bawahnya terbakar. Di bawah bis paling depan ada 1 unit 3 motor. Kalau nggak salah Vario. Masih di bawah sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Masih sudah terbakar. Ada yang MD nih, Mas. Kalau tadi ada sebelah belakang armada KP ada yang ini ya. Itu sudah dibawa ke rumah sakit. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi baru dapat memadamkan api dalam waktu 30 menit. Api yang berkorban pun membuat badan bus ludes terbakar. Kasus kecelakaan ini pun masih diselidiki petugas dari Satlantas Polres Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Anyus melaporkan. Peristiwa kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Kolonel Masturi, Kabupaten Bandung Barat, melibatkan truk, minibus, dan sepeda motor. Terlihat kondisi truk yang terlibat kecelakaan terguling menutupi seluruh badan jalan. Sementara itu, 1 unit kendaraan minibus dalam kondisi ringsek. Dalam peristiwa ini, 1 orang meninggal dunia dan 7 orang lainnya mengalami luka-luka. Dugaan awal, kecelakaan terjadi akibat sopir kehilangan kendali saat melewati jalanan menurun di lokasi kejadian. Truk arah dari Cisarua menuju Cimahi, dan tentunya dalam hal ini supir tidak dapat menguasai laju kendaraan dari supir box sehingga menabrak mobil R3 maupun motor roda 2. Kondisi korban pada saat ini masih penanganan medis dari rumah sakit. Seluruh korban luka dan meninggal dievakuasi ke rumah sakit di kota Cimahi. Sementara peristiwa ini kini dalam penanganan Satlantas Polres Cimahi. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 2 pencuri ban mobil di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, yang videonya sempat viral di media sosial. Dari hasil penyelidikan terungkap para pelaku telah mencuri ban lebih dari 1 kali karena kecanduan judi online. Viral di media sosial, aksi pencurian ban mobil terjadi di parkiran lantai 4 Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Kendaraan minibus ditinggalkan pencuri tanpa ban belakang dan hanya diganjal batako. Setelah penyelidikan, polisi akhirnya menangkap 2 pelaku pencurian itu. Kepada polisi, keduanya mengaku sudah beberapa kali mencuri karena kecanduan judi online. Uang hasil kejahatan itu digunakan untuk judi online. Pencurian tersebut dirinya hanya berperan mengawasi situasi saja, sedangkan yang melakukan pembongkaran dan beserta velg termasuk mengganjal as roda dengan batako adalah tersangka pertama. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, jam masuk sekolah di Bekasi, Jawa Barat kembali ke pukul 7 pagi setelah timbul kemacetan parah di jalanan sekitar sekolah. Kebijakan itu disambut para orang tua siswa. Pihak pemerintah Kota Bekasi membatalkan kebijakan jam masuk siswa sekolah pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pembatalan setelah evaluasi dari dampak kebijakan yang menimbulkan kemacetan panjang. Hal ini lantaran jam masuk sekolah bagi siswa ini berbarengan dengan para pengendara yang hendak masuk kerja.
Namun kebijakan perubahan masuk jam sekolah pukul 6.30 menjadi ke jam semula yaitu pukul 7.00 hanya untuk tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP. Sementara untuk tingkat menengah atas tetap di jam 6.30. Kebijakan ini mendapat respon positif dari sejumlah warga dan orang tua murid. Setuju sih, biar nggak mepet-mepet banget, apalagi saya punya 2 anak ya. Jadi jam masuk jam 7 udah paling pas deh. Paling pas. Ya 7 Pak, terlalu pagi. Oh, setengah 7 terlalu pagi, Ya, jadi nggak setuju. Biasa aja jam 7 gitu. Kenapa tuh, Bu? Ribet Pak, bangun bocah. Evaluasi secara faktual selama 1 minggu yang kemudian berkembang di di Kota Bekasi. Ya. Sebelumnya diketahui Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, mengeluarkan kebijakan jam masuk sekolah bagi siswa dan siswi di seluruh Jawa Barat pada pukul 6 pagi. Kebijakan Gubernur Jawa Barat ini pun menuai pro dan kontra. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemadam. Kepanikan warga terjadi saat api melalap sebuah rumah di Perumnas Tidung Makassar, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kobaran api dengan cepat menjalar ke 2 bangunan rumah lainnya yang saling berdekatan. Warga berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri serta sejumlah barang berharga. Setelah 10 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi melakukan pemadaman. Diduga api berasal dari sebuah lilin yang digunakan salah satu penghuni rumah yang listriknya padam. Apinya dari mana, Pak? Dari kamar belakang, Pak. Gara-gara lilin dibakar. Lilin? Iya. Ada orang tadi di rumah? Nggak ada. Jadi pas kebakaran, kamar tergembok, saya dobrak. Saya orang terakhir yang keluar dari rumah. Tidak ada di korban? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Total 3 unit bangunan rumah warga ludes terbakar dengan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Mantan marinir TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara yang berperang bersama Rusia meminta pulang ke tanah air. Permintaan pulang Satria beredar luas di sosial media. Mohon izin Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden. Mantan marinir TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara yang berperang bersama Rusia meminta pulang ke tanah air. Video permintaan pulang tersebut diunggah melalui akun TikTok @zstorm689. Satria diketahui merupakan mantan prajurit TNI AL yang bergabung dengan prajurit di Rusia dan menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Permintaan dipulangkannya ke tanah air lantaran Satria dikabarkan menghadapi pencabutan status kewarganegaraan Indonesia oleh otoritas Rusia. Dalam unggahannya, Satria mengaku tidak mengetahui konsekuensi terkait status kewarganegaraannya akibat menyepakati kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Dengan adanya hal tersebut, dicabutnya kewarganegaraan saya, itu tidak sebanding dengan yang saya dapatkan, mohon izin Bapak. Dengan ini, saya memohon kebesaran hati Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gibran, Bapak Sugiono, mohon kebesaran hati Bapak untuk membantu mengakhiri kontrak saya tersebut dan dikembalikan hak kewarganegaraan saya untuk kembali ke Indonesia. Sebelumnya Satria sempat menyindir pemerintah karena mempermasalahkan orang yang mencari nafkah di luar negeri. Agak lain memang negara Konoha yang sibuk maling duit rakyat dilindungin, yang rakyat nyari duit di luar dengan passion dan skill sendiri diributin. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Akta sebelumnya pernah mengatakan untuk menjadi tentara asing wajib mendapatkan izin dari Presiden. Tanpa izin, status kewarganegaraannya otomatis hilang. Truk bermuatan semen terguling hingga muatannya berhamburan ke jalan di Jalan MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan. Petugas mengevakuasi truk yang mengalami kerusakan parah pada bagian depan dan semen agar tidak menghalangi jalan. Kecelakaan bermula saat sopir berjalan dari arah Tebet menuju Cawang namun tiba-tiba alami pecah ban.
Akibatnya sopir kehilangan kendali lalu menabrak separator busway dan terguling. Akibatnya sopir sempat tidak sadarkan diri sebelum akhirnya diselamatkan petugas. Kecelakaan ini juga membuat akses jalan MT Haryono dari arah Tebet menuju Cawang mengalami kemacetan panjang. Dari Jakarta, Rizky Falufi, Anyus melaporkan. Pemirsa, nelayan tradisional pesisir Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara menggelar sedekah laut dengan melarung hasil bumi di perairan Kepulauan Seribu. Kegiatan diikuti ratusan nelayan sebagai bentuk syukur atas hasil laut yang diperoleh. Nelayan tradisional pesisir Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara menggelar tradisi nadran atau sedekah laut dengan melarung hasil bumi di perairan Kepulauan Seribu. Dengan menghias puluhan kapal, tradisi ini juga diikuti oleh ratusan nelayan yang membawa sejumlah hasil bumi seperti sayur, buah, dan peternakan menuju Pulau Damar, Kepulauan Seribu. Tradisi ini merupakan warisan budaya dan leluhur yang digelar sebagai bentuk rasa syukur para nelayan atas kelimpahan dan hasil laut selama ini. Selain bentuk syukur, tradisi nadran juga untuk mempererat tali silaturahmi antar nelayan dan dijauhkan dari mara bahaya saat melaut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Anyus melaporkan.